Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutara Tider. Hari ini seperti biasa ya, aku mau reading untuk zodiak Taurus di bulan Oktober 2020 terkait keuangan, finansial, atau karirnya Taurus. Oke, Taurus, seperti biasa sebelum aku mulai, bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang kubaca ya, dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper atau marah ya, berarti memang pesan ini bukan untuk kamu. Dan lagian tiap orang itu memiliki energi yang berbeda-beda ya, tidak selalu sama. Oke, dan aku juga nggak bisa baca kalian satu persatu. Aku kan hanya baca secara kolektif energinya yang paling besar. Oke, Taurus, apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kamu bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau berdoa dulu ya. Oke, Taurus. Ini aku mulai shuffle kartunya ya. Kalau bisa kalian jangan lompat-lompatin ya. Kalau bisa kalian dengerin reading ini dari awal sampai akhir supaya energi kalian ini tertangkap ya. Biar energi kalian bisa titip di kartu saya, terutama ketika saya lagi shuffle kartu. Oke, Taurus. Kita mulai ya. Taurus Oktober 2020 finansial, keuangan, karirnya. Oke, Taurus Oktober 2020 finansial, keuangan. Oke, ada the Sun, ada Eight of Pentacles, ada Five of Cups, the Hierophant, the Carrier. Seven of Wands, Eight of Wands, Knight of Wands. Seven of Swords. Satu lagi, Taurus, satu lagi, Oktober 2020. Pack of Wands, the Carrier ya. Bottom of the decknya, Page of Pentacles, the Moon, Knight of Pentacles. Oke. Taurus Oktober 2020. Finansial, keuangan, atau karirnya. Kalau saya lihat secara energi di sini ya, sebenarnya sih bisa dibilang jelek juga, nggak terlalu jelek ya. Cuman aku ngeliat lebih ke arah Taurus di sini lagi bingung ya. Bingungnya gini sih, kamu ada kepikiran atau ada niatan itu untuk pindah kerja ya. Jadi ibarat itu bisa dikatakan kamu akan resign dari perusahaan tersebut. Kamu ada pikiran tersebut. Tapi di satu sisi kamu memiliki banyak teman di sini ya. Dan teman-teman kamu yang di sini itu sangat care dan peduli kepada kamu ya, apalagi ketika kamu Seven of Wands, ketika lagi tertimpa oleh suatu masalah, oleh ibarat itu hal-hal yang menyakitkan, keputusan yang sulit dan sebagainya, teman-teman kamu ini selalu membantu kamu dan selalu mensupport kamu ya. Jadi di satu sisi kamu tuh kayak gambling gitu ya, bingung 50-50, karena kamu merasa bekerja itu nggak selalu diidentikan dengan uang, tapi dalam lingkupan kerja, terutama dalam pertemanan, itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan itu juga yang kamu rasakan ya Taurus, karena aku ngelihat kamunya rada bingung. Karena di satu sisi kamu itu ingin resign
ya, karena saya melihat kamu mendapatkan suatu tawaran pekerjaan yang memang itu lebih baik dari pekerjaan kamu saat ini. Dan dari segi salary atau gaji, ya itu lumayan ya, ibarat itu di atasnya ya, dan itu cukup menggiurkan bagi kamu. Ya tapi kamu bingung ya dengan kondisi yang sekarang, kamu juga ngerasa udah nyaman di lingkungan pekerjaan sekarangnya, dari secara kerjaan, lingkungan sekitar, dari perusahaannya pun kamu cukup betah dan nyaman di sini ya. Jadi memang terkadang ya, kalau seseorang sudah nyaman di satu tempat atau satu posisi, ya memang itu agak sulit membuat dia itu berubah pikiran atau membuat dia itu pergi dari situ ya. Tak terkecuali kamu ya, seperti apa yang kamu alami saat ini ya, kamu sedang ada dalam pilihan atau situasi tersebut ya. Itu yang ngebuat kamu itu jadi kayak gambling gitu, jadi kayak bingung nih gimana terbaiknya. Di satu sisi tawaran pekerjaan yang tersebut itu menggiurkan, ibarat itu dalam segi karir kamu juga akan terpuaskan ya, karena bonafit perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan sekarang ya memang hanya dari lingkungan sudah oke, cuman kan yang namanya orang kerja kan kadang suka bosen, pengen pindah, pengen cari suasana yang baru ya. Jadi aku ngeliat sih kamu di sini ada Eight of Pentacles, kamu akan berpikir dan menimbang-nimbang ya. Jadi penggambarannya itu kayak kamu ini sedang kayak nyampurin sebuah bumbu ya, macam-macam, itu kayak dicoba satu-satu. Jadi misalnya tuh penggambarannya kayak gini, jadi kamu akan rundingin dulu, kamu akan memikirkan hal ini lebih jauh dulu. Jadi dikatakan itu kamu nggak mau mengambil keputusan terlalu cepat, jadi kamu ingin memikirkan plus minusnya gimana ya, sampai kamu benar-benar klik dan oke, mau baru kamu ambil keputusan finalnya. Tapi untuk sekarang sih kalau aku lihat kamu lebih kayak yang banyak berpikir ya, ingin tahu apakah keputusan tersebut memang pantas diambil dan saya harus pindah, ataukah saya harus tetap dalam pekerjaan yang sekarang ini. Nah itu nanti finalnya, karena kamu nggak mau ya di tempat yang lain atau di pekerjaan baru, takutnya kamu mendapatkan hal-hal yang gak enak ya. Kamu juga udah berpikir sejauh itu sih, tapi ya itu mah tergantung kamu ya. Kita kan gak ada yang tahu ya apakah tempat itu baik atau tidaknya kalau tidak dicoba ya. Kalau cuma dipikir-pikir aja ya itu akan sulit kalau nggak dipraktekkan ya. Jadi kamu ambil keputusan mana deh yang terbaik untuk kamu. Dan di sini ada Five of Cups ya, penggambaran kesedihan. Jadi kamu yang jatuh, cangkir, 3 terjatuh, 2 berdiri ya. Jadi 3 terjatuh ini melambangkan kesedihan kamu di sini ya. Jadi cups ini bisa diibaratkan the sun, teman-temannya kamu saat ini ya. Kamu merasa ya mereka merupakan teman yang baik bagi kamu. Jadi kalau kamu mau pindah tuh kayak kehilangan arah ya. You know lah, kalau kita kehilangan teman baik atau pisah dari teman yang baik ya, itu kan kayak ngebuat kita sedih ya. Karena aku juga ngerasain posisi kamu ketika saya bersama dengan teman saya nih, udah apet, kayak deket banget, udah kayak sahabat sendiri ya, udah sama-sama satu sama lain nyaman. Pas udah lulusnya pindah kan ya gimana nggak pindah ya. Kan aku kuliah sebelumnya, dulu ya aku kuliah dan dia kerja ya jauh, jadi aku tuh kayak kehilangan teman baik sebenarnya ya. Jadi kayak yang sedih gitu ya. I know I feel what you feel ya. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Memang sedih kalau kehilangan tuh teman baik ya, mau sejauh apapun, sedekat apapun ya, namanya kalau teman udah biasa sehari-hari kita sama dia, itu kayak yang ada yang kurang ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya yakin kok kamu bisa ya. The Hierophant, kamu butuh refreshing, kamu butuh untuk menenangkan diri ya. Jadi kamu
Kalau aku lihat sih kalau di bulan Oktober ini ya Taurus, kamu kayaknya belum bisa ngambil keputusan final. Ya, jadi aku lebih ngerasa kamu lebih condongnya itu masih yang ambigu, bingungnya 50-50. Cuman kalau dari secara energi kartu, kalau saya lihat bottom of the deck-nya dari 10 kartu ini, kemungkinan sih untuk keputusan finalnya saya merasa 70% itu ada di pihak kamu mengambil langkah yang baru. Ya, jadi kayak kamu ambil kesempatan yang baru. Jadi tidak menetap di pekerjaan lama atau perusahaan lama. Kalau saya sih menilai seperti itu, meskipun kamu butuh waktu yang lama ya, dan ini nggak sebentar ya. Kalau untuk di bulan ini saya lihat kamu sih butuh waktu lama, nggak sebentar. Cuma nanti kamu, kalau saya lihat dari kartu sih, kamu akan pilih yang karir yang baru. Saya sih lebih merasa seperti itu ya, tapi bagaimanapun juga ya, keputusan di tangan kamu ya, bukan di tangan saya. The career di sini this way, that way. Pekerjaan lama, perusahaan lama, atau perusahaan baru, pekerjaan baru. Nah, kamu masih mengarah ke hitam ini, this way, pekerjaan yang sekarang. Yaitu, karena posisi kamu masih nyaman di sini. Kamu masih tidak mau meninggalkan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, ya. Jadi kamu butuh waktu. Ya, kalau aku lihat sih kamu butuh waktu. Dan kamu orangnya nggak bisa mengambil keputusan secara cepat ya. Kamu butuh waktu lah ibaratnya itu, yang nggak kayak yang dikasih gini hari ini juga harus bikin keputusan final. Kamu tidak bisa seperti itu. Kamu harus memikirkan ini secara matang-matang ya, karena aku melihat Taurus ini memang dari secara pikiran dan logika juga, Taurus itu merupakan zodiak yang cukup pemikir ya. Jadi ini nggak mungkin bagi kamu itu kayak melakukan keputusan yang cepat. Oke? Save of Wands, terikat, tidak mau keluar, ada rasa ketakutan ya, rasa ketakutan yang kamu khawatirkan sebenarnya sih. Itu lebih ke arah tuh kalau apabila kamu mengambil keputusan di tempat yang baru, menerima pekerjaan baru atau perusahaan baru, kamu nanti kayak yang udah berpikir tuh, jangan-jangan saya di sana nggak akan punya teman, jangan-jangan di sana pekerjaannya berat ya, jangan-jangan di sana itu sikut-sikutan, jangan-jangan di sana nanti banyak yang musuhin aku. Nah itu, ini lebih ke arah sih Seven dan Eight of Wands ini lebih ke arah nih ketakutan kamu ya, yang ada di dalam hati kamu ya. Jadi kamu belum apa-apa udah ketakutan sendiri ya, you know lah maksud aku gimana ya. Jadi kamu belum memulai, kamu belum menduduki jabatan tersebut, kamu belum pindah, tapi kamu udah over negatif, udah berpikir yang tidak karuannya, dan cara berpikirnya itu lebih ke arah tuh negative thinking ya. Itu kamu tuh, makanya kamu harus diubah, jangan kayak gitu, kan belum dicoba ya. Kamu tuh aduh, kasihan kamunya, jangan terlalu over, nanti malah jadi kayak yang stres loh ya, jangan begitulah. Dan di sini ada Knight of Cups ya. Oh iya nih, oke, lebih tepatnya seperti ini, Seven of Swords ya, pergi. Jadi kayak kamu ini membawa beban atau menerima sebuah tawaran dan pergi meninggalkan pekerjaan atau perusahaan lama ya. Soalnya akhir dari kartu ini sih saya lebih merasa kamu akan menerima pekerjaan baru ya, meskipun dari awal ini tuh kamu kayak yang udah ketakutan, kayak yang tidak bisa menerima, tapi akhirnya kamu kayak yang udahlah, saya ambil pekerjaan yang baru ini atau saya pindah aja. Pula kamu tuh kayak yang butuh pengalaman gitu ya, pingin suasana yang baru ya, meskipun kamu ambil keputusan ini tuh secara terpaksa ya, Seven of Swords, karena meskipun kamu ambil keputusan ini kamu tuh kayak yang sedih ya, agak susah melepas, walaupun kamu telah memberikan keputusan final, kamunya tuh kayak yang agak sulit gitu menerimanya, kayak yang sedih, kayak yang galau ya, pola-pola pikir seperti itu sih. Walaupun kamu berusaha untuk menerima keadaan yang sekarang
ya, Knight of Cups, penerimaan pekerjaan yang baru. Jadi diibaratkan penggambaran kamu memegang sebuah cangkir di sini ya. Cangkir di sini dan bergambar love ini bukan cinta ya, maksudnya itu kayak kamu menerima pekerjaan tersebut atau pindah dari perusahaan lama itu. Jadi lebih ke arah condongnya seperti itu ya, karena kamu akan menerima sebenarnya sih, meskipun kamu butuh waktu yang lama ya, dan sedih galau-galaunya dulu. Wajar sih. Dan di sini Page of Wands, sebelum kamu pindah ya otomatis lah pasti ada haru-harunya dulu ya, dengan orang-orang lama, teman-teman kerabat yang lama, pasti ada momen seperti itu ya, momen haru kalau menurut aku ya. Jadi kayak yang ya sedih-sedihan dulu gitu kan ya, peluk-pelukan dulu dan sebagainya ya. Wajar lah, namanya kalau kita mau pindah ya pasti namanya teman lama ataupun kamu kan pinginnya kangen-kangenan ya, supaya kayak yang ini tuh kayak terakhir kalinya kayak seperti itu. Oke, bottom of the deck-nya Page of Pentacles, The Moon, ketakutan kamu, Knight of Pentacles, Four of Cups ya. Jangan terlalu sedih-sedih ya, karena aku lihat kamu nanti akan banyak bersedih setelah kamu mengambil keputusan final ini. Sebenarnya sedihnya sih lebih ke arah kamunya mengingat aja sih momen atau kenangan lama ya. Jadi jangan banyak-banyak sedih, dan kalau bisa usir ketakutan kamu ya. Nggak selama kita di tempat yang baru ini kita akan mengalami hal yang apes atau yang tidak enak ya. Jangan berpikir seperti itu Taurus ya. Itu sih dari kata tarotnya ya. Cuma aku mau lihat nih pesan angel untuk Taurus Oktober 2020. Oke, pesan angel untuk Taurus Oktober 2020, karir, keuangan, finansial. Kita shuffle. Taurus Oktober 2020, keuangan, career, finansial. Let go. Oke, aku ambil yang terbuka. Let go. As you surrender the need to control, you release energy rapidly attracts your desire. Let go, biarkan pergi. Bukannya jelek ya, tapi ini maksudnya itu ya untuk pengembangan karir kamu sendiri juga ya, dan untuk pengalaman kamu. Kalau pesan dari angel sih akan lebih baik kamu menerima tawaran pekerjaan yang baru ini ya, dan sebaiknya kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang akan mengkhawatirkan atau hal-hal ketakutan tersebut ya. Maintain a positive tuh ya. Jadi maksudnya tuh kamu berpikirlah secara positif ya, jangan terlalu over mikir yang enggak-enggak dan parno duluan ya, kayak takut duluan ya, padahal belum apa-apa, masuk aja belum ya. Jadi jangan parno dulu ya. Dan angel bilang sih nggak apa-apa kamu tinggalkan kerjaan lama dan terima tawaran baru ini. Jadi kamu nggak perlu kayak ketakutan, sedih, atau berpikir yang bukan-bukannya, karena angel melihat hal tersebut adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Karena ini, ketika kamu menerima pekerjaan yang ini atau tawaran di perusahaan baru ini akan merubah banyak hidup kamu ya. Dari situ akan banyak berkah, atau mungkin lebih tepatnya rezeki yang akan datang ke kamu ya. Karena ini merupakan hal yang baik. Jadi kalau menurut angel, sayang banget kalau kamu menolak kesempatan yang langka ini. Sayang sekali ya, akan lebih baik kamu ambil ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Oke, pikirkan baik-baik Taurus. Kalau kangen dengan teman-teman lama kan masih bisa kita ketemuan ya. Itu aja, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah.
Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!